dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh. Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita dekam bersama-sama. Mari memuji Tuhan, domba Allah yang benar, sebab anugerahnya besar. Mari memuji Tuhan, mari memuji Tuhan, domba Allah yang benar. Yesus beri kelepasan, oh mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan, domba Allah yang benar, sebab anugerahnya besar. Mari memuji Tuhan,
Oh, mari memuji Tuhan, domba Allah yang menang. Yesus beri kelepasan. Oh, mari memuji, sekali lagi katakan, mari memuji Tuhan, domba Allah yang menang. Sebab anugerahnya besar. Mari memuji Tuhan. Oh, mari memuji Tuhan, domba Allah yang menang. Yesus beri kelepasan. Oh, mari memuji, sekali lagi katakan, mari memuji Tuhan, domba Allah yang menang. Sebab anugerahnya besar. Oh, mari memuji Tuhan, mari memuji Tuhan, domba Allah yang menang. Yesus beri kelepasan. Oh, mari memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita terus memuji Tuhan. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Selalu memuji Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Puji Tuhan, puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Yang percaya katakan amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, amin, 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 amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, amin, amin, amin. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin.
haleluya, amin. Puji Tuhan, amin, 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 haleluya, amin. Puji Tuhan, amin, amin, amin. Aminkan saudara. Amin, amin, amin. Sekali lagi. Amin, amin, amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku sembah Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi sembah Dia dengan segenap hati kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
Hakim, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu di tempat ini memberi kami kesembuhan, memberi kami kemenangan. Sika nama-nama sanda nama-Namu. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya janji firman-Mu. Siara nama-nama sanda nama-Namu. Siara labara-barabu. Kami sembah Kau dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Inama-nama sanda nama takanamu. Siara labara-baraba sandarabu. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami mau bersyukur buat rahmat-Mu bagi kami. Siara labanamu. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Semua orang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal.
Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai hidup dan mati dikuasai lidah. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini, Amsal 18 ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata yang kita ucapkan, pengaruhnya terhadap hidup kita dan orang lain jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Sampai-sampai penulis kitab Amsal mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman Allah dengan tegas mengajarkan bahwa ada kuasa di dalam kata-kata yang kita ucapkan. Firman Allah berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Atau kata-kata kita menghasilkan kehidupan, atau kata-kata kita menghasilkan kematian. Alkitab mencatat bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa karena mendengarkan perkataan iblis yang menyesatkan. Firman Allah berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia dihadapkan pada pilihan, atau mempercayai firman Allah yang berkata bahwa bila mereka memakan buah dari pohon yang terlarang itu, mereka akan mati, atau mempercayai kata-kata iblis bahwa bila mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, mereka tidak akan mati, sebaliknya malah akan menjadi seperti Allah. Perkataan iblis membawa kepada kematian, sedangkan firman Allah memberi hidup. Sayangnya, manusia memilih untuk mempercayai dan menuruti perkataan iblis dan tidak mematuhi firman Allah. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ada yang berkata bahwa untuk setiap kata yang ditulis oleh Hitler dalam bukunya Mein Kampf, yang berarti My Struggle atau perjuanganku, ribuan nyawa melayang dalam Perang Dunia Kedua yang lalu. Sebaliknya, pengakuan mulut kita bisa membuat kita selamat dari hukuman dosa, penderitaan karena dosa, tuduhan rasa bersalah karena dosa, dan kebiasaan berbuat dosa. Firman Allah berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Apa yang dipercayai dalam hati
yaitu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, lalu diakui dengan kata-kata yang keluar dari mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, membuat seseorang diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari penderitaan karena dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, dan diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Apa yang dipercayai dalam hati, yaitu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, lalu diakui dengan kata-kata bahwa Yesus adalah Tuhan, pasti mengubah nasib seseorang, baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan kelak. Ketika saya remaja, ada masa di mana saya menatap masa depan dengan gamang. Masa depan terlihat suram. Saya merasa tidak mempunyai pegangan untuk menghadapi masa depan. Tetapi kemudian saya mendengar penjelasan Injil bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Allah ini menyadarkan saya akan adanya dua pilihan hidup. Yang pertama, membiarkan masalah dosa tidak diselesaikan menurut cara yang ditetapkan oleh Tuhan, akan berujung dengan maut, mati, masuk neraka. Atau yang kedua, memilih untuk menerima karunia Allah, yaitu hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya memutuskan untuk memilih menerima karunia Allah, yaitu hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mengucapkan doa yang diajarkan, di mana saya mengaku dengan mulut saya bahwa saya adalah orang berdosa dan memohon pengampunan Allah. Saya mengaku dengan mulut saya percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Saya mengaku dengan mulut saya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa menggantikan saya. Saya mengaku dengan mulut saya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Saya mengaku dengan mulut saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ketika selesai mengucapkan doa ini dan membuka mata, tiba-tiba saja saya tidak lagi merasa gentar untuk menghadapi masa depan. Saya tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong saya. Firman Allah berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di dalam Alkitab kita membaca mengenai seorang yang lumpuh sejak lahir. Dia belum pernah bisa berjalan. Untunglah ada orang yang setiap hari bersedia mengusungnya ke dekat pintu gerbang Bait Allah di Yerusalem, sehingga dia bisa meminta sedekah di situ. Suatu hari ketika melihat orang lumpuh ini, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kata-kata yang diucapkan oleh Rasul Petrus melepaskan kuasa Allah, sehingga orang yang lumpuh sejak lahir ini bisa melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Firman Allah berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tuhan Yesus berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, yaitu Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya
dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus membuat seorang yang lumpuh menerima pengampunan dosa dan kesembuhan, sehingga ia bisa bangkit dan berjalan pulang ke rumahnya sambil mengangkat tempat tidurnya. Hal ini membuat orang banyak yang menyaksikannya menjadi takjub dan memuliakan Allah. Firman Allah berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Suatu kali Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang sudah selama 38 tahun sakit. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus membuat seorang yang sudah sakit selama 38 tahun menerima kesembuhan, sehingga ia bisa mengangkat tilamnya dan berjalan. Apakah ada yang menderita sakit menahun? Kata-kata yang Anda ucapkan bisa membuat perbedaan antara tetap menderita sakit menahun atau menerima mujizat kesembuhan dari Allah. Firman Allah berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Suatu kali ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah ibadat, firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menelanjangi pekerjaan iblis begitu rupa, sehingga roh jahat yang ada di dalam diri salah seorang yang hadir menjadi tidak tahan dan berteriak-teriak. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Beberapa masalah dan pergumulan yang dihadapi oleh seseorang disebabkan oleh adanya pekerjaan roh jahat di dalam hidup orang itu. Kecuali kegiatan roh jahat ini ditelanjangi oleh terang firman Allah dan roh jahatnya diusir, tidak akan ada penyelesaian yang tuntas untuk pergumulan orang itu. Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan hanya menyertai pendeta-pendeta atau pemimpin-pemimpin di gereja saja, tetapi menyertai semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengusir setan-setan dengan memakai kuasa nama Tuhan Yesus. Suatu kali ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Yesus memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Bila kita pelajari Alkitab, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh orang untuk pergi memberitakan Injil tanpa memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kata-kata yang diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa untuk membuat roh-roh jahat keluar dari orang yang dirasuknya. Kata-kata yang Anda ucapkan bisa membuat perbedaan antara seseorang tetap menderita karena terus diganggu oleh roh-roh jahat atau menerima kelepasan dari Allah. Firman Allah berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya
akan memakan buahnya. Oleh karena itu, firman Allah memerintahkan agar kata-kata kita selalu, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kata-kata hanya akan menghasilkan hasil yang baik bila sesuai dengan firman Tuhan. Setiap kata yang sesuai dengan firman Allah akan membawa kehidupan, kelepasan, kemerdekaan, pemulihan. Sedangkan setiap kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan akan menjadi sia-sia atau menjadi kutuk atau menghasilkan kematian. Firman Allah berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Mari kita pastikan bahwa kata-kata kita selalu sesuai dengan firman Allah. Firman Allah berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita tertib membaca Alkitab setiap hari. Mari kita hafalkan ayat-ayat Alkitab. Mari kita usahakan agar kata-kata kita selaras dengan firman Allah yang kita baca setiap hari. Mari kita buang perkataan kotor. Mari kita pakai perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sebab hidup dan mati dikuasai lidah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu sebab Tuhan sudah melihatnya. Saya menulis sebuah buku berjudul 10 doa berdasarkan Alkitab yang seperti diperlihatkan di belakang saya sekarang ini. Ke-10 doa dalam buku ini dapat dipakai untuk menolong kita untuk berdoa untuk berbagai keperluan kita sesuai dengan firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat
akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah, selama matahari masih bersinar. Tuhan, mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi masih berputar, Tuhan, mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralabakapadato kakaralabakapadato kakaralabakushai. Firman Allah berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Atau kata-kata kita menghasilkan kehidupan, atau kata-kata kita menghasilkan kematian. Kata-kata yang kita ucapkan bisa membuat kita atau orang lain diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Kata-kata yang kita ucapkan bisa membuat kita atau orang lain menerima kesembuhan dari sakit penyakit, dilepaskan dari gangguan dan pekerjaan roh-roh jahat. Kata-kata yang kita ucapkan bisa membuat kita atau orang lain dihibur, dinasihati, dibangun, dipulihkan, dan beroleh kasih karunia dan sebagainya. Karena itu, kita memutuskan untuk mematuhi perintah Tuhan yang berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita. Irialamo kakaralabakafadato kakaralabakafadato kakaralabakushai. Bapa kami yang di sorga, tolong kami Tuhan untuk tertib membaca Alkitab setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk rajin menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Tolong kami Tuhan untuk mengusahakan agar kata-kata kami selaras dengan firman yang kami baca setiap hari. Ilialamo kakaralabakafandato kakaralabakushai.
Tolong kami Tuhan, agar perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kami, sehingga kami dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kami mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kami. Ilialamo kakaralaba kafandato, kakaralaba kafandato, kakaralaba kusyai. Mari kita ucapkan doa pengakuan iman ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa, dan sesudah doa saudara boleh duduk kembali. Cawan dan roti akan dibagikan, dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak. Kami persilakan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Oh, darahnya Yesus. Oh, darahnya Yesus. Oh, darahnya Yesus menghapus dosaku. Oh, darahnya Yesus. Oh, darahnya Yesus. Oh, darahnya Yesus menghapus dosaku. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan?
tetapi belum mendapat cawan dan atau roti. Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Bila ada yang didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lembutkan hati yang keras ya Bapa. Semua segala sesuatu yang menghalangi mereka untuk bertobat, kami minta disingkirkan, dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhkan kami Tuhan dengan segala keberanian dan hikmat dari Tuhan untuk berbicara dari hati ke hati dengan mereka, sehingga mereka insaf akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon
Masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya. Kami berdoa ya Bapa bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kiranya Tuhan buka jalan supaya mereka yang ingin melanjutkan pendidikan bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kiranya Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mohon agar anak cucu kami terhindar dari pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagi yang memerlukan tempat tinggal, kiranya Tuhan memberikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Bagi yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Berikan kehidupan berumah tangga penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Kirialamo kakaralaba kafandato kakaralaba kafandato kakaralaba kusyai. Kami mohon agar Bapa menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta agar mereka yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami tengking roh maut dan kerajaan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan kata-kata iman, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau mengadakan mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Mari ya Tuhan, kami berdoa meminta persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang berseru kepada nama Tuhan Yesus sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah,
atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita mengatakan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari kasih Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Ya, ku rindu. Terima
kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Pikiran, perbuatan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus,